dari kelas 5A Keuangan dan Perbankan ini menjelaskan tentang hukum perbankan untuk materi aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, terminologi bank. Sejarah dari terminologi bank, maka kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti bench, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Bank adalah yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan mempertukarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral. Ini disebutkan oleh GMV Stewart. Dari berbagai pengertian dan definisi tersebut di atas, maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang disebut sebagai bank hanyalah usaha yang memenuhi ketentuan dan termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana yang digariskan dalam pasal 1 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Sumber hukum perbankan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Namun sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Kegiatan-kegiatan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Menurut sistem Undang-Undang Perbankan, kegiatan suatu bank dibedakan menjadi dua, yaitu usaha bank umum dan usaha bank perkreditan rakyat. Pada usaha bank umum, yang menjadi kegiatan pokok dari suatu bank umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian, yang kedua, menyalurkan dana lewat pemberian kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri dan atau atas kepentingan nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga, yaitu seperti surat-surat wesel, surat pengakuan hutang, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan surat-surat lainnya. Kemudian yang kelima, memindahkan uang bank untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dan yang keenam, menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain. Dan ada beberapa kegiatan pokok lainnya. Di samping kegiatan yang utama di atas, maka menurut Undang-Undang Perbankan, suatu bank umum mempunyai kegiatan tambahan berupa melakukan kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan atau dalam lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan. Selanjutnya, melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit. Dan yang terakhir, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun. Bank umum dilarang melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. Selanjutnya, bentuk hukum bank umum. Mengenai bentuk hukum dari bank umum, disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang sebagai berikut. Pertama, bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari yang pertama perseroan terbatas, kedua koperasi, dan yang terakhir perusahaan daerah. Selanjutnya, bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari yang pertama perusahaan daerah, kedua koperasi, yang ketiga perseroan terbatas atau dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Contohnya seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya. Usaha bank perkreditan rakyat. Usaha bank perkreditan rakyat disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat di dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya. Kemudian memberikan kredit. Selanjutnya, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan
prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Larangan bank perkreditan rakyat. Dalam pasal 14 Undang-Undang Perbankan ditegaskan bahwa bank perkreditan rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Larangan yang dimaksud di nomor 2 ini tidak termasuk kegiatan tukar menukar valuta asing atau money changer. Untuk melakukan usaha tukar menukar valuta asing, bank perkreditan rakyat harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Selanjutnya melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, dan yang terakhir melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagai dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rahasia bank. Menurut UU nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 28 bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Selanjutnya pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44. Penjelasan pasal 40 ayat 1 adalah apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Pengecualian terhadap rahasia bank. Pengecualian ini dapat dilakukan untuk yang pertama, kepentingan pajak, dan yang memberi izin itu adalah Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. Kemudian kepentingan untuk peradilan pidana, yang memberi izin pimpinan Bank Indonesia dengan izin tertulis atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa, atau hakim. Kemudian untuk peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya, yang memberi izin direksi bank untuk menginformasikan kepada pengadilan. Yang keempat, tukar menukar informasi antar bank, yang memberi izin direksi bank untuk memberitahukan kepada bank lain. Yang kelima, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang memberikan izin adalah pimpinan Bank Indonesia dengan izin tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN atau PUPN. Dan yang terakhir, pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan Panitia Urusan Piutang yang memberi izin Bank Indonesia atas permintaan atau persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan. Sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank. Ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal. Yang kedua, antara hukuman penjara dan hukuman denda bersifat kumulatif, bukannya alternatif. Maksudnya kumulatif adalah jika terdakwa bersalah, terdakwa akan menerima hukuman penjara dan harus membayar denda. Dan yang ketiga, tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Dasar hukum bank berdasarkan syariah. Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum berupa peraturan perbankan. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 Pasal 6 dan Pasal 13 adalah
Undang-undang yang dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan dengan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian diperluas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang memperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan syariat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, dasar hukum berupa perjanjian. Dapat diketahui bahwa kebanyakan transaksi antara nasabah dengan bank sebelumnya didahului oleh adanya suatu perjanjian kontrak antara bank dengan nasabah. Hal ini berlaku juga terhadap transaksi-transaksi perbankan syariah. Kemudian yang terakhir, dasar hukum berupa syariat Islam. Dari sisi hukum Islam, kegiatan bank syariah bersandar pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan yang berdasar prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, kemudian pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, dan yang terakhir prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.